Halo Kak Raymond. Halo Bu Titi. Shalom. Shalom. Kak Raymond sehat? Sehat Bu? Yuk kita sapa dulu anak-anak ya. Iya. Anak-anak, selamat pagi semuanya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Pasti sehat, semua bahagia. Yuk kita jumpa kembali dalam Sekolah Minggu Online GKI Nusuan. Kabar baik bagi kawan cilik. Adik-adik, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita, dengan semangat kita pujikan lagu Dari Terbit Matahari. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa pembuka yang akan dipimpin oleh adik Dira, mari kita menyanyikan lagu Bapakku Datang Kepadamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih
mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati sekolah minggu hari ini dari awal sampai akhir. Berkati juga kakak-kakak yang membacakan firman Tuhan. Berkati juga teman-teman ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kak Raymond, Iya, saya mau tanya ini. Kak Raymond pernah enggak kena disiplin atau kena hukuman? nggak pernah, Bu. Nggak pernah. Biasanya orang kalau nggak pernah kena hukuman karena ia tidak pernah melanggar peraturan ya Kak? Iya, Selalu taat ya? iya. Kalau Kak Raymond pernah enggak lihat orang yang berperang? Di film mungkin? Kalau film udah, Bu. Udah pernah ya? Iya, Iya. Kalau seorang sedang berperang, kalau menang itu ada aturannya enggak toh? nggak tahu saya, Bu. Oh, nggak tahu. Iya. Oh, nggak tahu. Biasanya itu ada. Ada Kak Raymond. Dan orang yang taat ikuti aturan, biasanya dia akan jadi pemenang. Nah, adik-adik, kita semua pun juga bisa menjadi pemenang kalau kita taat. Kita adalah Laskar Kristus. Maju terus. Yuk kita nyanyikan lagu Aku Bukan Pasukan Berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah, adik-adik, Kak Titik mau bertanya ini. Siapa di antara adik-adik yang pernah berbohong? Ayo tunjuk jari. Kak Raymond pernah berbohong? Pernah, Bu. Sekali? Lebih kayak 2 kali? lebih. 3 kali? Aduh, lebih. Nah, adik-adik, kita semuanya pasti pernah berbohong. Berbohong itu adalah salah satu adik-adik melanggar hukum Tuhan. Ya, yang keberapa ya? Nanti kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Vera. Tapi sebelumnya kita pun akan berdoa yang nanti akan dipimpin Kak Raymond. Sebelum itu kita nyanyi dulu lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. 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 Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa.
Adik-adik, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat-Mu. Kau telah kumpulkan kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online. Kiranya Kau sertai kami untuk mendengarkan firman, dan Kau sertai juga pembicara kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Vera. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk adik-adik yang udah besar, yang udah bisa membaca, boleh siapkan dulu Alkitabnya. Nah, nanti kita akan bersama-sama membuka dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Nanti adik-adik bisa siapkan pembatas, letakkan di sini, dan kemudian nanti bisa dibaca sendiri ya. Kita akan segera tiba di Gunung Sinai. Di sana aku akan minta petunjuk Tuhan. Tuhan memanggilku naik gunung ini untuk menerima hukumnya. Yosua, ikut aku. Harun, kamu yang memimpin. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan menyembah ilah lain. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau di bumi di bawah, atau di dalam air di bawah bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, istrinya, atau hambanya, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sungguh, aku mengadakan suatu perjanjian. Akan kulakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi. Seluruh bangsa akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpeganglah pada apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang 10 perintah Allah dengan jari-jari kita. Nanti adik-adik bisa tirukan ya di rumah, bisa hafalkan sendiri di rumah ya. Yuk kita akan lihat dulu 10 perintah Allah, siapa yang tahu? Diberikan Tuhan kepada siapa? A. Elia, si nabi yang setia. Atau B. Goliat, si raksasa. Atau C. Martin, si pencabut nyawa. Atau C. Musa, pemimpin bangsa Israel. Wah, hebat!
betul sekali. Kepada Musa saat Musa ada di Gunung Sinai. Nah, sekarang apa saja ya isinya 10 perintah Allah itu? Yuk, tangannya gini. Ya, 10 ya. 10 perintah Allah. Perintah yang pertama. Ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ku itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan yang nomor 1. Boleh nggak ada yang nomor 1 selain Tuhan? Nggak ada. Jadi ingat-ingat ya, perintah yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kak, kalau yang nomor 1 itu hobiku, boleh nggak? Wah, nggak boleh. Kalau yang nomor 1 itu temanku, kesenanganku, boleh nggak ya? Nggak boleh. Yang nomor 1 hanya Tuhan. Lalu kemudian, perintah yang kedua. Perintah yang kedua, jangan menyembah berhala. Berhala itu apa sih, Kak? Berhala adalah patung. Kita tidak boleh menyembah patung. Walaupun patung itu adalah patung emas. Patung yang bagus, nggak boleh. Tapi kalau sekarang kan kayaknya nggak ada, Kak, orang menyembah patung. Iya, tetapi segala sesuatu yang kamu anggap paling hebat, lebih hebat daripada Tuhan, lalu kamu menyembah Dia, itu tidak boleh. Ya, kemudian perintah yang ketiga. Perintah yang ketiga, tutup mulutnya. Kenapa? Tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya, menyebut nama Tuhan sembarangan itu gimana sih, Kak? Menyebut nama Tuhan sembarangan itu kamu tidak hormat kepada nama Tuhan. Perintah yang ketiga mengajarkan kita untuk menghormati Tuhan dengan menyebut Tuhan dengan hormat. Misalnya, Pak, udah kebiasaan nih, tiba-tiba adik-adik mungkin ada yang ngomong, aduh Tuhan, ya ampun Tuhan. Masa Tuhan ya ampun, nggak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan. Juga kalau berdoa, apakah kita bisa menyebut nama Tuhan sembarangan? Oh, bisa juga loh. Makanya kalau berdoa diperhatikan ya. Kadang-kadang ada kan yang berdoa seperti ini. Ya Tuhan, saat ini ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami semua ya Tuhan mau sekolah minggu ya Tuhan. Waduh, Tuhannya banyak sekali. Kalau mau berdoa, kita menyusun kata-kata yang baik karena kita mau berdoa kepada Tuhan. Hukum yang ketiga, menghormati nama Tuhan. Lalu yang keempat, stop. Apa yang stop? Hari perhentian. Kuduskanlah hari Sabat. Nah, pada hari Sabat kita ngapain? Kita akan sekolah minggu bersama-sama. Saatnya perintah yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Saatnya bagi kita semua untuk sekolah minggu. Jadi, kalau yang sekolah minggu masih males-males, bangun pagi-pagi males-males, nggak mau sekolah minggu, mamah papahnya, ayo sekolah minggu, males nanti. Tapi kalau ngegame, wah nomor 1, ngegame duluan, sekolah minggunya nanti. Nah, itu terbalik ya, sekolah minggu dulu, baru main game. Boleh, kuduskanlah hari Sabat. Rajin ke sekolah minggu ya, ikuti sekolah minggu online. Lalu yang kelima apa? Yang kelima adalah hormatilah orang tuamu. Siapa orang tuamu? Papa, mama. Bagaimana menghormati papa dan mama? Dengan menyayangi mereka, dengan mengasihi mereka. Sopan kalau bicara. Siapa yang kalau bicara marah-marah sama mamanya, sama papanya, bentak-bentak? Ya, nggak boleh lagi ya. Kita harus bicara dengan hormat. Kalau orang tua yang bukan papa dan mama dihormati nggak? Oh, dihormati juga. Kalau di rumah ada kakek, ada nenek, itu juga harus dihormati loh. Mereka juga orang tua yang harus kita hormati. Itu termasuk dalam perintah yang ke-5. Nah, sekarang perintah yang ke-6. Perintah yang ke-6 adalah jangan membunuh. Dor. Ya, kalau orang didor pasti akhirnya mati deh. Boleh nggak membunuh orang? Nggak
boleh, karena yang punya kehidupan itu hanya Tuhan. Kalau kita membunuh manusia, Tuhan menjadi sedih. Kalau ada teman membunuh temannya, itu juga perbuatan yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Tapi kalau kita tidak membuat orang meninggal, apakah kita bisa membunuh? Bisa juga loh. Yang sukanya ngejek-ngejek, sampai yang diejek sampai nangis, sampai yang diejek sampai takut, itu juga termasuk membunuh loh. Nggak boleh ya. Kalau membuat orang lain sampai ketakutan, sampai sedih banget gara-gara kita mengejek dan menghina dia, membuli, ya nggak boleh ya. Itu juga termasuk melanggar perintah yang ke-6. Nah, sekarang perintah yang ke-7, jangan berzina. Kalau jangan berzinah itu Tuhan mengajak kita untuk setia seperti papa dan mama kita. Nah, kalau perintah yang ke-8, apa ya perintah yang ke-8? Perintah ke-8 itu, mari kita putar jari kita seperti penjara. Perintah yang ke-8, jangan mencuri. Kalau kita mencuri, kita bisa ditangkap polisi, masuk ke penjara. Siapa yang mau? Nah, nggak ada yang mau. Nggak boleh ya mencuri. Nggak apa-apa. Yang aku curi kan punya adik. Nanti kan adik nggak marah. Walaupun adik nggak marah, kita juga tidak boleh mencuri. Nggak apa-apa. Kan kalau aku ambil, papa sama mama nggak tahu. Walaupun yang punya tidak tahu, kita juga tetap tidak boleh ambil. Diajak ke toko, banyak makanan, banyak mainan. Kalau ada yang tahu, aku ambil A1, aku umpetin. Nggak ketahuan. Bawa pulang deh. Boleh? Nggak boleh. Perintah ke-8 mengatakan jangan mencuri. Lalu perintah yang ke-9. Ke-9 apa? Syarat. Tidak boleh berdusta. Jangan berdusta. Bohong itu dosa. Ya, nggak boleh bohong kepada orang tua, kepada teman, kepada semua orang. Kalau kita berbicara, harus berbicara yang benar. Jangan berbicara dibolak-balik. Jangan berbicara dikurangi. Atau kalau berbicara supaya kita kelihatan baik, tapi kita bohong aja ya. Sudah bikin PR belum? Sudah, padahal belum. Sudah dimakan belum sayurnya? Sudah, padahal dibuang. Nah, itu namanya bohong, nggak boleh ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah syarat perintah yang ke-10. Perintah yang ke-10 apa? Tengok kanan, tengok kiri. Wah, itu bagus. Wah, itu kok aku belum punya, kok dia punya. Wah, mainannya dia kok bagus banget, kok aku nggak dibelikan mainan itu. Jangan mengingini milik sesamamu. Jangan iri hati terhadap barang yang dimiliki oleh orang lain. Kita juga sudah punya sendiri. Walaupun kita tidak punya sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, tetapi kita bersyukur untuk sesuatu yang sudah kita miliki. Kalau ada teman punya mainan bagus, lalu kita rebut, aku juga mau mainan ini. Atau kita minta pada papa mama, itu loh temanku ada yang mainannya bagus banget, aku juga mau itu. Pokoknya harus belikan itu. Pokoknya harus dikasih sama papa mama. Nah, itu juga tidak boleh karena kita iri dengan milik orang lain. Jangan ya, taati perintah Tuhan yang ke-10. Nah, adik-adik udah ingat tadi perintah pertama sampai perintah ke-10 kita taati ya. Kalau anak yang taat, Tuhan pasti senang. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh belajar tentang 10 perintah Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami menjadi anak-anak yang taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk
mempersembahkan persembahan kita. Dengan cara, gimana Bu? Dengan cara memasukkan uang persembahan ke dalam amplop, lalu bisa dititipkan orang tua untuk dibawa ke gereja. Atau adik-adik bisa mempersembahkan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini, atau melalui kode QRIS yang ada di layar. Sebelum itu, mari kita mengucapkan ayat hafalan kita. 2 Korintus 9 ayat 7b. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, adik-adik, yuk kita memuji nama Tuhan bersama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Berkat bimbingan-Mu Bapa, hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu, walaupun melalui online. Dan hari ini Tuhan, kami juga mau memberikan persembahan. Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini, sehingga menjadi persembahan yang harum di hadirat-Mu. Bapa di surga, sebentar kami juga akan mengakhiri sekolah minggu online di hari ini. Tuhan bimbing dan sertai semua kakak-kakak yang terlibat dalam pelayanan sekolah minggu online ini. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, dan ketaatan sehingga semua bisa melayani-Mu dengan baik. Tuhan juga sertai dan jagai semua teman-teman di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, iya, rajin cuci tangan, berolahraga. Tetap semangat di dalam Tuhan ya. Oke, sampai jumpa.